Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Powerful Affirmation. Afirmasi yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Namun sebelumnya, saya akan perkenalkan terlebih dahulu, ada beberapa jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita. Yang pertama adalah Ibu Maria Anastasia dari Cimahi, Bandung. Duduknya di sebelah mana? Ya, bisa berdiri Bu, kasih salam saudara-saudara. Haleluya. Dari Cimahi, Bandung. Ya. Kemarin baru menerima baptisan pembaharuan. Ya, puji Tuhan. Yang kedua adalah Bapak Sugeng dan Rustianingsih dari Kalinegoro. Bisa berdiri di tempat? Iya, kasih salam saudara-saudara di belakang. Puji Tuhan, haleluya. Ya, silakan duduk. Baik, Bapak Ibu, kita akan belajar kembali tentang apa itu powerful affirmation, ya, affirmation atau afirmasi yang powerful, yang punya kekuatan yang sangat luar biasa. Selama ini ada beberapa orang yang tanya sama saya, kenapa saya melakukan hukum law of attraction mengalami kegagalan? Nah, ini saya akan sedikit ungkap. Saya berharap waktu setengah jam bisa selesai. Namun sebelumnya saya akan bacakan sebuah kesaksian dari Ibu Livi Tan dari Malang. Sekali lagi bagi saudara yang akan memberikan kesaksian di Kehilat ini dari berbagai belahan dunia manapun, silahkan saudara bisa tulis WA ke saya atau saudara menggunakan video juga boleh. Saya akan bacakan terlebih dahulu kesaksian Ibu Livi Tan dari Malang. Shalom Pak Lukas, selamat pagi. Pak Lukas, saya ingin membagikan kesaksian saya agar seluruh dunia tahu bahwa kuasa Bapak Yahweh tidak bisa dibatasi oleh apapun. Melalui hukum Loa yang Pak Lukas ajarkan, Bapak Yahweh menunjukkan bahwa kuasa yang Bapak Yahweh berikan kepada kita untuk menguasai alam semesta ini sangatlah besar. Haleluya. Tahun lalu, saya sempat menjual mobil Camry saya. Dan uang hasil penjualan mobil hilang karena ditipu orang. Wow. Akhirnya saya ikhlaskan dan saya menjaga hati tetap positif dengan berpikir mungkin memang yang menipu saya lebih membutuhkan uang itu. Dan saya berdoa mohon ampun karena keteledoran saya. Dan saya juga mendoakan orang tersebut agar uang saya bisa bermanfaat dan memberkati mereka. Wah, ini luar biasa ya, sudah ditipu, mendoakan lagi. Ini baru contoh teladan yang baik, saudara-saudara. Nggak usah ngomel, nggak usah ngamuk, doakan. Karena kita tahu bahwa alam semesta itu memiliki kekayaan yang tanpa batas. Ditipu orang, ya sudah. Kita ambil lagi, kan Tuhan punya sistemiknya. Saya lanjut. Saya berdoa dan meminta Bapak Yahweh untuk memiliki mobil yang sama dengan seri tahun yang lebih baru. Akhirnya, awal tahun ini Bapak Yahweh jawab dan berikan persis yang saya inginkan. Haleluya. Yang kedua, awal tahun ini, saya menginginkan untuk memiliki rumah di lokasi elit di Kota Malang. Saya doa dan meminta dukungan doa ibu saya yang sangat saya cintai.
Setelah kami selesai doa, saya mulai mempraktekkan hukum Loa dengan bersyukur dan membayangkan dan menikmati memiliki rumah di lokasi elit yang saya inginkan. Kita akan lihat terlebih dahulu kuncinya mobil yang baru, bisa diklik. Nah, ini dia ya. Ini adalah saat serah terima kunci tanggal 30 Mei 2022. Ini satu bukti bahwa hukum law of attraction itu berhasil. Nah, sekarang kita akan lihat rumahnya yang baru. Saya yakin Bapak Yahweh pasti akan memberkati kita. Ya. Nah, ini satu bukti. Saya berharap bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah mengalami mujizat, ayo bagikan mujizat, ya. Istilahnya bayar sama saya dengan kesaksian. Karena dengan saudara bersaksi, maka saudara akan dijemput oleh mujizat-mujizat berikutnya. Karena tentu saja Bapak Yahweh senang kalau ada orang yang bersaksi itu sama saja memuliakan dia. Sama seperti kita, kalau kita dikasih uang sama orang tua kita atau dikasih rumah sama orang tua kita pasti ingin menyaksikan bagaimana cintanya orang tua kita kepada kita. Amin Bapak Ibu. Ya, ini videonya. Kemudian saya lanjut. Setelah kami selesai doa, saya mulai mempraktekkan hukum Loa dengan bersyukur dan membayangkan dan menikmati memiliki rumah di lokasi elit yang saya inginkan. Seperti kata Pak Lukas, iman sebesar biji sesawi adalah seperti meyakini datangnya mentari pagi di pagi hari. Saya mengajarkan iman sebesar biji sesawi itu seperti apa? Seperti keyakinan kita bahwa matahari itu terbit dari timur dan tenggelam di barat. Kalau ada orang bilang, oh besok mataharinya muncul dari selatan. Saudara percaya enggak? Tidak. Nah, itu adalah iman. Iman sebesar biji sesawi. Oke, saya lanjut saudara-saudara. Saya ulang sedikit ya. Seperti kata Pak Lukas, iman sebesar biji sesawi adalah seperti meyakini datangnya mentari datang di pagi hari. Saya sangat berkeyakinan memiliki rumah yang indah sesuai keinginan saya dengan lokasi di lingkungan elit dan asri yang tidak berhadapan dengan tetangga. Singkat cerita, saya dan ibu saya mencoba mencari dan viewing beberapa rumah dan kami menemukan satu rumah yang persis, yang sangat nyaman di hati, persis seperti yang saya inginkan. Saat itu saya yakin itu adalah rumah saya yang disediakan Bapak Yahweh. Melalui beberapa proses jual beli ada beberapa hambatan. Tapi saya yakin dan pasrah kepada Bapak Yahweh, jika Bapak Yahweh memberikan rumah itu kepada saya, Bapak Yahweh yang akan lancarkan semuanya sampai proses selesai. Akhirnya hari Senin kemarin, proses jual beli selesai dan rumah itu sudah menjadi milik saya. Beri tepuk tangan, haleluya. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Saya sungguh bangga dan bersyukur memiliki Bapak Yahweh, Raja di atas segala raja,
yang sangat mencintai saya. Saya merasa tidak pantas menerima kasih dan cintanya yang sangat besar. Semua yang saya miliki sampai detik ini bukan karena kehebatan saya. Karena sedikit pun saya tidak memiliki kehebatan itu. Semuanya adalah karena kehebatan Tuhan saya. Bapa Yahweh, Tuhan semesta alam yang begitu mencintai saya. Sekarang dengan hukum Loa yang sama, saya meminta Bapak Yahweh untuk dapat merenovasi rumah saya yang membutuhkan biaya sekitar 1,5 miliar. Mohon doanya Pak Lukas agar saya dapat segera memberikan kesaksian saya dengan disertai foto rumah yang sudah direnovasi. Amin, haleluya. Terima kasih Pak Lukas, papi kami yang selalu konsisten mengajarkan dan mendoakan kami, para jemaat dan jemaat subscriber Aleph Tau. Doa saya Pak Lukas semakin dipakai Bapak Yahweh untuk membawa banyak jiwa, menyembah, memuliakan dan mengenal Bapak Yahweh yang hidup dan perkasa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya untuk nama besar Bapak Yahweh. Haleluya. Amin. Kita berdoa sejenak untuk Ibu Livitan bisa merenovasi rumah. Kita tunduk kepala sejenak. Bapak Yahweh, kami minta pertolongan-Mu untuk mempelai-Mu yang terkasih, Ibu Livitan, yang saat ini sudah Engkau berikan rumah yang baru. Sekarang dia ingin merenovasi dengan biaya 1,5 M. Dan saya percaya Bapak Yahweh sediakan dengan caranya yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk kesaksiannya. Bapak Yahweh memberkati. Nah sekarang saya akan ajak saudara untuk melihat bagaimana sih afirmasi yang powerful. Seperti saudara ketahui bahwa hukum law of attraction atau hukum Loa itu memiliki banyak sekali metode. Ada metode 55 kali 5. Ada metode air. Ada metode 369. Ada juga metode afirmasi. Ada orang yang pernah bertanya kepada saya demikian. Menurut Pak Lukas, metode mana yang paling powerful? Saya jawab semuanya itu sama. Tergantung kita mau pakai yang mana. Ya Bapak Ibu, jadi saya kasih tahu bahwa semua metode hukum daya tarik menarik itu memiliki kekuatan yang sama. Tergantung kita pengennya apa. Bagi saudara-saudara yang ada di berbagai belahan dunia, yang sampai hari ini masih menyangkali tentang hukum Loa katanya sesat, saya kasih tahu, Anda juga sebetulnya mempraktekkan hukum Loa, cuman Anda tidak sadar. Loh, masa iya? Ya, saudara yang sudah punya suami atau istri, dulunya begitu melihat calon istri atau calon suami, saudara suka atau tidak? Kalau suka, itulah hukum law of attraction. Anda suka dulu. Setelah suka lalu apa? Mengadakan PDKT. Itu tindakannya. Amin. Nah itu kenapa bilang Loa itu sesat? Anda pelaku juga. Ya. Jadi saudara harus mau terbuka wawasannya. Sehingga saudara tidak hidup dalam penderitaan. Saudara dulu sekolah, kelas 1 SD. Saudara ingin supaya sekolahnya lulus, dapat titel. Betul nggak? Betul. Nah kalau betul itu hukum law of attraction, hukum
daya tarik menarik. Saudara ingin aku punya titel, kemudian saudara sekolah sungguh-sungguh, ya sampai di universitas sekolah terus, sampai akhirnya dapat titel. Itu kan hukum loa. Kenapa Anda bilang sesat? Ya, bagi saudara-saudara yang masih menganggap hukum loa sesat, saya khawatir Anda akan hancur. Karena apa? Karena menolak hukum loa berarti menolak sistemiknya Bapa Yahweh. Baik, Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana sekarang memiliki afirmasi? Afirmasi itu apa sebetulnya? Afirmasi adalah ucapan yang disampaikan dengan kesungguhan hati. Itu afirmasi. Ketika negara Indonesia dijajah, kemudian pejuang ketemu pejuang, mereka berteriak, merdeka. Itu afirmasi, saudara. Jawabnya apa? Merdeka. Ada nggak pejuang yang merdeka? Ojo se. Belum merdeka, jangan ngomong merdeka. Lihat fakta dulu. Wong faktanya masih dijajah kok kamu teriak merdeka. Jangan ngawur. Kan nggak begitu, saudara. Begitu orang berkata merdeka, jawabannya merdeka. Itu afirmasi. Paham nggak? Ya, nah, yang pertama sekarang bagaimana caranya mengafirmasikan supaya memiliki kekuatan yang betul-betul powerful. Yang pertama adalah memiliki dasar yang kuat, yaitu punya niat. Aku punya niat, jadi enggak, kalau misalkan saudara pingin punya rumah, itu niatan saudara bagaimana? Ya dapat rumah ya syukur, enggak ya sudah enggak apa-apa. Hidup itu flowing on the spirit lah, mengalir saja seperti air yang mengalir. Apakah begitu? Tidak. Saya membahasakannya, keinginan saudara yang disebut memiliki niat yang kuat adalah keranjingan, saudara. Ya, keranjingan itu bahasa saya yang gampang lah. Kalau saudara keranjingan pingin punya istri, bisa punya istri enggak? Bisa. Saudara keranjingan pingin punya rumah, bisa enggak? Bisa. Itu niat, saudara. Jadi niat itu tidak ya Tuhan kasih ya syukur, tidak ya sudah, ngikutin nasib saja. Ya, nah itu berarti enggak ada niat. Yang namanya niat itu gitu ya. Kemudian yang kedua, buatlah sebuah kalimat yang bentuknya present sekarang. Ya, bukan nanti, mudah-mudahan, semoga, seandainya, jikalau, barangkali, mungkin. Itu kalimat-kalimat yang harus dihapus dari kehidupan kita manusia. Seandainya aku bisa punya rumah, itu bukan kalimat yang baik, saudara. Harusnya saya yakin, saya percaya bahwa saya bisa punya rumah. Amin. Dan kalimatnya bentuknya adalah present. Bunyinya bagaimana? Mulai detik ini. Saudara bisa bilang begitu. Atau mulai jam ini. Mulai hari ini. Ini kan present ya, paling lama itu hari ini. Saudara pilihnya yang mana? Mulai hari ini atau mulai detik ini? Nah, Anda ngerti berarti. Ya, mulai detik ini, saat saya mengucapkan, disitulah saudara lanjut kalimatnya. Mulai detik ini, saya percaya, bla 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 bla. Nah, bla blanya ini terserah saudara pingin apa. Saya memiliki hak untuk hidup berkelimpahan, misalnya. Bisa seperti itu? Bisa. Mulai detik ini, saya percaya, saya memiliki kesehatan yang sempurna. Bisa? Bisa.
Mulai hari ini saya memiliki kepandaian yang hebat. Bisa? Bisa. Mulai hari ini saya menjadi orang yang kaya. Bisa? Bisa. Nah, ini adalah afirmasi yang powerful. Nah, afirmasi ini, saudara-saudara, itu dapat dipatahkan. Afirmasi ini dapat dibatalkan. Afirmasi ini dapat digagalkan. Apabila kita berpikir hutang dan minta. Ini batal, saudara-saudara. Ini energinya mengerikan sekali. Saya bahkan menganjurkan bagi saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada di berbagai belahan dunia manapun, yang sampai hari ini saudara masih bisa ikutin streaming saya memberikan pesan, hati-hati, andalkanlah Tuhan. Saya punya kepercayaan, Tuhan Sang Pencipta yang bernama Yahweh itu hanya punya keinginan untuk hidup saudara diberkati luar biasa. Saya menyangkali pernyataan dari khotbah pendeta yang sering saya dengar. Pendeta-pendeta seringkali khotbahnya begini, saudara. Tuhan itu akan memenuhi kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Saya bilang salah. Tuhan akan memenuhi keinginan dan kebutuhanmu. Itu baru benar. Kenapa seperti itu? Karena di dalam kitab Markus 11 ayat 24 dikatakan, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Perhatikan kata apa saja. Apa saja itu berarti keinginan kita boleh enggak? Boleh. Makanya kalau ada Pak Pendeta yang bilang Tuhan akan memenuhi kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Jadi jangan punya keinginan yang tinggi-tinggi. Saya bilang salah. Kalau keinginan itu melawan hukum Tuhan, baru itu tidak boleh. Ya Bapak Ibu, misalnya orang mungkin tanya, misalnya seperti apa? Misalnya, saya percaya tahun ini saya akan punya istri 5. Nah itu melanggar firman namanya. Enggak boleh seperti itu. Betul enggak Bapak Ibu? Ya. Saya percaya tahun ini saya akan main judi dan saya akan menang 1 miliar. Itu melanggar. Ngerti enggak pelanggaran itu seperti apa? Ya. Jadi keinginan itu Tuhan bisa penuhkan enggak? Bisa lah, wong kita kalau punya anak saja, kita ingin anak kita hidup kaya kok. Betul enggak Bapak Ibu? Ada juga orang yang berpikir begini. Saya pernah menyampaikan sesuatu, tapi orang menjawab begini sama saya. Lah wong urip kok ora oleh utang katanya. Dulu pernah saya ditegur orang, saudara. Saat saya menyampaikan firman Tuhan, begitu selesai, Pak, saya mau ngasih tahu Pak, orang hidup itu ya utang itu wajar. Ya saya bilang ya itu kan kamu, kalau buat saya nggak wajar. Orang yang kaya itu artinya orang yang tidak punya utang. Lombok kekayaanmu itu punya pabrik 10 sisan, tapi nek hasil utang itu artinya miskin, minus, saudara. Kenapa? Karena kekayaan itu bukan milikmu, tapi milik orang yang kau pinjam. Paham? Harusnya kita minta berkelimpahan seperti Bapak Yahweh yang janji sama kita. Ya. Nah, yang lebih berbahaya lagi, ketika orang hutang enggak dikasih, biasanya apa, saudara? Marah ya, ngerti kabeh jebule.
Ya, apa saudara pernah marah kalau utang nggak dikasih? Enggak ya. Nah ini yang saya katakan berbahaya begini ya saudara. Ketika seseorang itu marah dan orang yang dimarahin itu ngerti, apalagi orang itu mengeluarkan kata-kata kutuk, kutuknya dikembalikan, kelar hidup saudara. Ngerti nggak? Jadi kalau memang Anda tidak mampu, aduh aku utang kok ternyata nggak dapat, ya sudah, katakan Tuhan, aku percaya aku akan berkelimpahan. Dan ketika aku berkelimpahan, aku akan banyak memberi. Supaya banyak orang tidak seperti saya. Kan begitu. Ya Bapak Ibu. Kemudian kita bisa berkata, semua datang dalam hidupku dengan mudahnya. Saya menyebut dengan istilah, change my life to be better. Artinya, mengubah hidup saya untuk menjadi lebih baik. Ya. Lalu pancarkan kegembiraan hati saudara, bukan fokus kepada masalah saudara. Saudara pengen rumah kontrak sana, kontrak sini, jadi kontraktor saudara. Kalau saudara pengen punya rumah, ya bayangkan, saudara menikmati rumah itu, saudara pengen punya uang banyak, coba bayangkan, bisa nggak di angan-angan saudara mencium bau uang yang masih baru kinis-kinis itu loh. Bisa nggak saudara bayang ke itu? Kira-kira pernah nggak saudara mencium uang yang baru kinis-kinis? Ada nggak yang pernah melakukan? Nah itu baru benar. Yang belum, mungkin saudara menciumnya uang Rp1.000 kali ya. Yang baunya amis saudara. Betul nggak? Ya. Jadi saudara harus mulai belajar dan fokus kepada mujizat. Kemudian saudara juga bisa berkata, terima kasih Bapak Yahweh buat kekayaan yang Engkau berikan. Terima kasih Bapak Yahweh buat hikmat yang Engkau berikan. Terima kasih Bapak Yahweh buat keluarga indah yang Engkau berikan. Terima kasih buat kemuliaan yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang aku dapatkan. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya begini, ada orang yang tanya, kalau saya ragu bagaimana Pak? Saya punya dua cara, ya. 5 menit lagi ya. Saya punya 2 cara, saudara. Cara pertama adalah buat sebuah pertanyaan. Misalnya, saya ingin punya rumah. Itu biasanya, itu ada pikiran liar yang ngomong, lu pengen punya rumah? Duitnya dari mana? Orang kamu aja gajimu paling gede cuma 2 juta kok. Pengen punya rumah, mimpi kali ya. Ada yang seperti itu, kan suka muncul ya di pikiran. Kamu pengen punya rumah, emangnya lu siapa? Mbah buyutmu itu enggak ada yang kaya. Akhirnya apa? Kita ngelokro, bukan? Maka jalan satu-satunya buat sebuah pertanyaan. Kenapa ya kok saya bisa punya rumah seindah ini? Saudara bisa saja download dari YouTube atau download dari Google Image sebuah rumah pandengin gitu. Kenapa ya saya kok bisa punya rumah seindah ini? Itu cara pertama. Nanti pikiran liar itu akan membalas dengan berkata begini, oh karena kamu orangnya baik. Oh karena kamu, sahabatmu itu orang-orang kaya. Oh karena kamu itu pandai berbisnis. Jadi mereka akan menjawab dengan jawaban yang berbeda dari yang pertama. Kalau yang pertama itu melecehkan, saudara. Emang lu siapa? Enak aja lu pengen beli rumah. Orang hidup sehari aja kempas-kempis, kan begitu. Dan yang kedua, ketika engkau ragu, maka saudara harus berdoa mengakui keraguannya. Saudara katakan, Tuhan,
aku punya keraguan akan kemahakuasaan-Mu, tolong aku Tuhan. Kita ambil dari kitab suci ya, ada seorang yang lumpuh, yang ragu, ketika disuruh bangun, mereka ragu bukan? Lalu orang itu berkata, Tuhan, tolong keraguan saya, ya, supaya saya ini bisa sembuh. Dan ternyata ketika dia mengakui itu, maka keraguan itu keluar, saudara. Saya pernah mengatakan bukan, berkali-kali bahkan, dosa yang tidak terampunkan itu adalah dosa yang tidak diakui. Paham? Artinya saudara melakukan sebuah kesalahan, tapi tidak mau mengakui. Berarti kesalahan itu akan tetap tinggal dalam hidup saudara. Itu secara alam supranaturalnya begitu. Begitu juga ketika saudara ragu. Keraguanmu tidak diakui di hadapan Tuhan. Sama saja engkau menyimpan keraguan dan engkau akan gagal. Kalau saudara memang punya keraguan, berdoa, katakan Tuhan ampuni saya. Saya ingin punya rumah, ingin punya mobil, tapi saya ragu Tuhan, ampuni saya, ubah saya. Itu secara tidak langsung keraguan itu dikeluarkan. Ngerti nggak Bapak Ibu? Ketika kita bisa melakukan itu, saya katakan afirmasi saudara itu powerful. Sekarang saudara boleh praktekkan nanti di rumah masing-masing. Dan saya percaya apa yang saya bagikan ini menjadi berkat untuk saudara. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah pemberitaan firman-Mu. Kami hanya ingin mengikuti apa yang firman Tuhan ajarkan. Sehingga hidup kami sejahtera, hidup kami diberkati. Sehingga apa yang kami ucapkan, afirmasi kami powerful. Terima kasih Bapak, biarlah apa yang kami sampaikan ini menjadi berkat bagi umat-umat-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Info Hari Raya. Hadirilah Hari Raya yang ditetapkan Bapa Yahweh, Hari Raya Shavuot, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 Juni 2022 pukul 5 sore dengan tema Roh Kudus memulihkan umatnya. Ibadah pagi digabung sore. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapa Yahweh memberkati. Nah, itulah pengumumannya. Sekali lagi, pengumuman itu untuk kapan? Besok. Dan besok tidak ada ibadah pagi. Ingat baik-baik ya. Jadi saudara datang jangan pagi, tapi sore hari. Live streamingnya sore hari. Ya Bapak Ibu, baik kita akhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing, jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka. Vihuneka. Yesa Yahweh
panau eleka wa yashem lecha shalom. Amin. Ken yehi rotso. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friatmat ka ufri fahem teka shekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua Hamasya Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Yeshua, ku datang
sujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh, Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mibal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.